Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Dunaia, CGP 8 Kabupaten Cirebon, unit kerja di SMP IBS Fatahila, Jagapura. Bapak dan Ibu guru hebat, di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita maknai bersama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya ataupun mengelompokkan mereka dalam minat yang sama. Juga bukan berarti guru harus menyiapkan beberapa metode untuk per individu masing-masing murid. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas demi kebutuhan belajar individu murid yang bisa mengakomodir segala kebutuhan murid di kelas. Sekarang, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan murid, selanjutnya melakukan manajemen pembelajaran yang efektif, dan terakhir menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Di sini terdapat 3 kebutuhan belajar murid. Apa sajakah itu? 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau kita sebut sebagai readiness. Guru mengetahui kemampuan murid melalui asesmen awal untuk menentukan rencana pembelajaran agar guru dapat memberikan perlakuan yang berbeda kepada murid yang memiliki kemampuan yang kurang. Yang kedua yaitu minat murid. Setiap individu memiliki minat yang berbeda-beda. Mereka terlahir dengan minat dan bakat yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Minat dapat membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kebutuhan belajar yang terakhir yaitu menganalisis profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid dapat kita lihat dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran, kita harus tahu dan harus mengidentifikasi kebutuhan murid. Bagaimana caranya? Berikut ini cara-cara mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang pertama, mengobservasi perilaku murid, melakukan asesmen awal, membaca hasil belajar atau rapor sebelumnya, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya, serta mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, dan yang terakhir, melakukan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang terakhir, diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi konten? Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan pada murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan murid, minat, atau belajar murid, atau juga kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar. Dalam strategi ini, kesiapan belajar murid dapat menentukan konten apa yang nanti akan kita ajarkan kepada murid.
Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Di sini mengacu pada bagaimana murid memaknai materi atau informasi yang dipelajari. Saat kita memetakan kebutuhan murid, kita dapat menentukan bagaimana kebutuhan murid dapat terpenuhi. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Di sini, diferensiasi produk adalah hasil kerja atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru. Bisa berupa karangan, performa, presentasi, pidato, atau nilai. Kita dapat melakukan diferensiasi produk dengan beberapa cara, yaitu memberikan tantangan dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Setelah mempelajari modul 2.1, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Keterkaitan modul 1.1 dengan 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus berpusat pada murid. Maka, guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan menuntun murid agar murid dapat mandiri dan memerdekakan dirinya sendiri. Sedangkan keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu nilai dan peran guru penggerak dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid dan kepemimpinan murid. Di modul 1.3 dengan modul 2.1 keterkaitannya adalah untuk mewujudkan visi seorang guru penggerak, diantaranya adalah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Di akhir paket modul 1 yaitu 1.4 keterkaitannya dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu bentuk adanya paradigma baru yang berpihak pada murid untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian video pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Disampaikan